Ratusan tenaga kerja Indonesia yang dideportasi dari Malaysia ini tiba di Pelabuhan Internasional Sri Bintang-Pura, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Majikannya meninggal. Dah tuh. Lepas itu dia cakap dia ada masih tolong saya kan. Tuh, you cari kerja sendirilah. Saya suruh balik. Tapi tahun depan itu terbalik, saya tak ada duit kurang. Lepas itu cari sendiri saya itu kedai kopi. Ini baru kena tangkap. Apa sih yang terbesit di hati presiden, di hati pemerintah, pejabat negara melihat warganya seperti ini gitu ya? Tidakkah ada rasa malu? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Ratusan TKI bermasalah yang dideportasi Malaysia tiba di Tanjung Pinang. One News Update. Pemerintah Malaysia kembali mendeportasi ratusan tenaga kerja Indonesia bermasalah melalui Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Ratusan TKI dari berbagai daerah dipulangkan menggunakan kapal feri melalui Pelabuhan Johor Bahru, Malaysia, dan tiba di Pelabuhan Internasional Sri Bintang-Pura, Tanjung Pinang. Ya, berita ini keluar pada tanggal 22 September. Sekarang tanggal 24, artinya 2 hari yang lalu. TKI Malaysia dipulangkan ke Indonesia. Tentu TKI yang ilegal ya. TKI yang ilegal yang dipulangkan. Oke, kita tonton dulu videonya. Pemirsa, ini pemerintah Malaysia kembali mendeportasi ratusan tenaga kerja Indonesia yang bermasalah melalui Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Ratusan tenaga kerja Indonesia yang dideportasi dari Malaysia ini tiba di Pelabuhan Internasional Sri Bintang-Pura, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, menggunakan kapal feri penumpang dengan didampingi oleh sejumlah staf Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor. Pemulangan TKI bermasalah ini dilakukan melalui 2 tahap dengan jumlah total 118 orang, terdiri dari 33 perempuan dan 85 laki-laki. Sebelum dipulangkan, ratusan TKI ini telah menjalani hukuman di penjara Malaysia dengan masa hukuman antara 4 hingga 6 bulan. Ratusan TKI ini didakwa oleh pemerintah Malaysia karena melakukan berbagai pelanggaran, di antaranya tidak memiliki dokumen saat masuk ke Malaysia, pelanggaran izin tinggal, dan tidak memiliki dokumen izin untuk bekerja. Kebanyakan mereka adalah hampir rata-rata adalah karena undocumented ya, tidak berdokumen atau kosong lah dibilangnya. Dan mereka memang ada yang lewat depan, ada yang lewat belakang. Dan juga ada yang sudah lama kerja, 5 tahun ada, tapi kemudian overstay sehingga mereka tidak punya dokumen. Ada yang baru datang, mereka tangkap, ya macam-macam lah. Tapi mostly kebanyakan dari mereka tidak berdokumen. Pipik, salah seorang TKI asal Sukabumi, Jawa Barat, mengaku sudah bekerja di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga selama 10 tahun. Namun setelah majikannya meninggal, ia terpaksa mencari pekerjaan lain tanpa mengurus dokumen. Majikannya meninggal. Dah tuh. Lepas itu dia cakap dia ada masih tolong saya kan. Tuh, you cari kerja sendirilah. Saya suruh balik. Tapi tahun depan itu terbalik, saya tak ada duit kurang. Lepas itu cari sendiri saya itu kedai kopi. Ini baru kena tangkap. Ratusan TKI yang dideportasi ini akan ditampung sementara di Rumah Penampungan Trauma Center Kementerian Sosial di Tanjung Pinang sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Syaifullah, Khairullah, TV One mengabarkan. Sangat menyedihkan sekali kalau saya melihat video-video seperti ini. Kalau mereka kerja secara resmi, punya surat-surat, punya dokumen, tentu mereka tidak akan diperlakukan seperti ini ya.
tentu mereka masih bekerja di sana, bekerja dengan tenang, tanpa was-was, tanpa takut akan ditangkap oleh immigration. Yang dia rasakan sebetulnya di atas rasa ketakutan, takut ditangkap oleh imigrasi Malaysia adalah mereka itu takut tidak bisa menafkahi keluarganya di kampung. Ya, mereka memang takut ditangkap immigration. Tapi yang lebih menakutkan lagi bagi mereka adalah mereka takut tidak bisa menafkahi keluarganya di kampung, tidak bisa menghasilkan duit, tidak bisa mengirimkan duit, tidak bisa menyekolahkan anak, membantu orang tua dan keluarganya. Begitulah kira-kira. Tetapi apapun itu, ya, apapun itu, masuk atau kerja di negara orang tanpa permit, tanpa dokumen yang resmi, itu salah. Dan risikonya seperti ini. Jadi mohon untuk rakyat Indonesia, bila ingin bekerja ke Malaysia, ke negara manapun, lengkapilah surat-suratnya biar Anda bekerja dengan tenang di sana, tanpa ketakutan, tanpa kepanikan, dan selalu bekerja dengan tenang. Dan bagaimana sih pemerintah atau presiden melihat ini gitu ya? Bagaimana perasaannya? Apakah acuh tak acuh? Abaikah atau iba? Jujur saya sendiri ya, sebagai orang biasa melihat mereka itu sangat kasihan gitu ya. Ingin melakukan sesuatu, tapi apa yang harus saya lakukan? Wong saya bukan apa-apa di negara ini. Apa sih yang terbesit di hati presiden, di hati pemerintah, pejabat negara melihat warganya seperti ini gitu ya? Tidakkah ada rasa malu warganya ditangkap oleh negara lain dan dipulangkan kembali ke negara kita? Adakah rasa malu itu dari pemerintah kita gitu ya? Seandainya saya jadi pemimpin negara melihat warga kita diperlakukan seperti itu karena ulahnya sendiri, itu saya akan malu. Malunya kenapa? Karena saya sebagai pemimpin, saya tidak bisa memberikan pekerjaan yang layak bagi mereka, sehingga mereka rela datang ke negara orang, datang dengan melanggar undang-undang negara. Kemudian mereka ditangkap dan dipulangkan ke negara kita lagi. Saya sih malu ya. Tapi rasa-rasanya yang penting pejabat negara itu hidupnya sejahtera, tak peduli bagaimana rakyatnya di bawah, tak peduli apa yang mereka alami, tak peduli kesulitan apa yang mereka alami. Dan dengan dipulangkannya TKI ilegal dari Malaysia ini, tentu secara otomatis itu akan menambah jumlah pengangguran di Indonesia. Ya. Yang mana untuk saat ini aja negara, pemerintah itu belum bisa menangani, belum bisa mengurangi secara signifikan jumlah pengangguran di Indonesia. Ketambahan lagi dari TKI yang dipulangkan dari Malaysia. Ini sih harus menjadi pekerjaan rumah, pekerjaan yang besar bagi Indonesia. Ya. Bagaimana caranya menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin di Indonesia? Bagaimana caranya rakyat yang baru lulus sekolah tidak bingung untuk melamar kerja, tidak bingung mencari pekerjaan. Ini kan menjadi tugas pemerintah, bagaimana caranya menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya dengan calon pekerja yang begitu melimpah di Indonesia ini. Masalahnya di Indonesia ini, calon pekerja itu banyak, ramai, tetapi peluang kerja, lapangan kerja itu sedikit, tidak sebanding. Satu lowongan pekerjaan yang mendaftar bisa ratusan bahkan ribuan orang. Salah satu cara untuk menambah lapangan pekerjaan di Indonesia ini adalah mendatangkan investor ya. Tarik para pengusaha luar untuk berinvestasi, membangun pabrik, membangun kilang, membangun perusahaan di Indonesia. Itu akan sangat membantu mengurangi pengangguran karena di situ akan banyak sekali lowongan-lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan, oleh investor.
Tapi lagi pertanyaannya bagaimana caranya supaya mereka itu tertarik untuk berinvestasi di Indonesia, membuka kilang atau pabrik di Indonesia. Yang faktanya bahwa kemarin-kemarin malah mereka lebih memilih Malaysia untuk berinvestasi. Indonesia hanya dijadikan konsumen. Ya karena di Indonesia ini kurang dipercaya oleh investor. Ya, banyak ketidakberesan yang terjadi di negara ini. Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada negara, kepada pemerintah, kepada presiden, itulah yang membuat ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik inilah yang mempengaruhi investor mau berinvestasi atau tidak. Kalau politik tidak stabil, mereka akan mikir-mikir lagi untuk berinvestasi di Indonesia. Ketidakstabilan politik ini karena menurunnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah, kepada negara. Tentu bagaimana caranya membangun kepercayaan masyarakat kepada negara? Ya tentu buatlah policy atau kebijakan-kebijakan yang menguntungkan masyarakat kecil, yang menguntungkan rakyat. Jangan hanya menguntungkan keluarganya saja, kelompoknya saja, elit, oligarki, dan lain-lain. Dan untuk Kokori, jangan khawatir ya, jangan khawatir. Anda tidak akan dicari oleh para TKI yang dipulangkan. Saya yakin Anda tidak akan dicari, ya, karena ini menjadi tanggung jawab pemerintah, gitu ya, bukan tanggung jawab Anda. Jadi janganlah takut, janganlah risau sehingga memutarbalikkan kata seperti yang kemarin-kemarin itu. Tetapi kalau boleh saya berpesan ke depannya, janganlah sesuka hati bikin narasi negatif. Janganlah sesuka hati mencari keburukan negara itu, ya. Karena di negara sana itu banyak TKI Indonesia. Tidak hanya yang ilegal, yang resmi pun banyak di sana gitu ya. Jadi jangan suka-suka gitu ya bikin narasi-narasi negatif. Apalagi Anda tidak punya dasar untuk membuat narasi negatif kepada mereka gitu ya. Soal-soal mengkritik atau apalah itu. Terima atau tidak terima, kritikan Anda kepada immigration itu, narasi Anda kepada immigration itu sedikit berkontribusi terhadap gerakan operasi yang semakin agresif hari-hari ini di Malaysia. Karena narasi Anda itu didengar oleh banyak warga Malaysia, ramai warga Malaysia yang mendengar narasi Anda itu, sehingga warga Malaysia yang mendengar itu, netizen Malaysia yang mendengar itu tidak segan-segan melaporkan TKI ilegal yang nampak di depan mereka kepada immigration. Yang sebelumnya mungkin mereka abai gitu ya. Serahlah mereka bekerja, asalkan tidak buat onar gitu ya. Tetapi karena dicabar oleh Anda, yang tadinya mereka diam, mereka jadi bergerak, aktif melaporkan warga asing ilegal yang nampak di depan mereka. Mau tidak mau harus diakui gitu ya. Tapi Anda jangan khawatir, Anda tidak akan dicari oleh TKI yang dipulangkan. Jadi jangan risau ya, jangan risau. Jangan seolah-olah Anda merasa terbuli gitu ya oleh orang-orang. Nah, makanya lain kali janganlah bikin sok-sokan mencabar immigration Malaysia ya. Janganlah sok-sokan mencabar. Karena di Malaysia itu banyak TKI. Ya. Bukan hanya yang ilegal, yang legal pun banyak di sana. Jangan hanya karena narasi negatif yang Anda ciptakan, itu bisa merugikan TKI yang ada di sana, mendapatkan sentimen negatif warga Malaysia di sana. Oke, mungkin cukup sekian konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.